Saya ini nggak bisa usaha. Ya. Usaha saya hanya berharap kepada Allah. Ya. Ya. Kemudian lakukanlah tingkatan spiritual agak sedikit naik kelas Ya. untuk berpuasa. Nah. Dengan berharap harapan kita dengan cara seperti itu, riyadoh namanya. Allah kabulkan. Apakah itu termasuk dalam ikhtiar? Masuk. Termasuk ya. Jadi ibaratnya ikhtiar ada ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Kalau di hikam itu ada iqamatu kata jerit, iradatu kata jerit ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, kan seperti itu. Iya. Kurang lebih. Keinginanmu untuk tajrid. Nah tadi yang Kiai ungkapan itu adalah gambaran dari seseorang yang bertajrid. Dalam arti fisiknya nggak bekerja. Fisiknya nggak bekerja. Fisiknya nggak bekerja dalam arti ya nggak macul, nggak dagang, nggak ini, nggak itu ya. Padahal ma'iqamatillah iyyaka fil asbab, padahal Allah Ta'ala itu sudah menempatkan diri kita dalam makom sabab. Sabab berarti tadi ikhtiar dohir. Ya. Nah itu termasuk syahwat yang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma ta'limuna fil intifad dzakru tadhkira li ifadat wal istifadah wal hasalata musuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah ini pertemuan kedua ya Kiai ya, pengajian kedua ya. Ya. Kita masuk langsung pada materi, yaitu kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-fatihah kepada mu'alliful kitab Ladiniyah wala kuliniyat sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi Futuhul Ghaib ila an qala an-nurul awwal fi ma la budda li kulli mu'minin. An-nurul awwalu tawi cahaya kang pertama fi ma ing dalem barang la budda kang ora kena ora li kulli mu'minin kedue saban-saban mukmin. Wa qala radhiyallahu anhu wa qala lan ngendika sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu la budda ora kena ora li kulli mukminin kedue saban-saban wong mukmin bisa iri ahwalihi ing dalem sekabehe pira-pira tingkah mukmin la budda min salasati asya'a saking telu pira-pira perkara rupane amrun perintah yang tasiluhu kang laksanaaken sapa mukmin ing amr wa nahyun lan larangan yajtanibuhu kang ngadohi ing sapa mukmin ing nahi wa qadarun cocok nang kiai lan qadar ketentuan Allah yardo kang ridho sapa mukmin bihi kelawan qadar fa qallu halatin mangko utawi paling titik-titike tingkah yakhlu kang kosong sepi fiha ing dalam halah sapa al mukminu wong kang mukmin aqallu halatin iku muqaddamun dan dinginaken min ahadi hadhil asya'i salasati saking salah sijine iki perkara kang telu. Fayam bagi mangko seyukyane lahu kedua mukmin apa an yulzima atau an yalzama apa yang to ngelazimi mukmin yulzima yalzama. Oke, sekedap ya. Yulzima fa'il aja udah. Yulzima
ento yulzima tuh mewajibaken, Iya, netepaken. netepaken sapa mukmin himmataha ing himmatul hal qalbahu ing atine mukmin. Wali hadis lan becik nyritakaken sapa mukmin biha kelawan halah nafsahu ing awak dhewe ne mukmin. Wa ya'khudha lan ngalap sapa mukmin al jawariha ing pira-pira anggota bisa iri ahwalihi ing dalam sekabehe tingkahe mukmin. Ya ringkas saja nih ya, Jai. Jadi yang pertama itu apa sih yang wajib bagi setiap mukmin? Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa ada 3 hal dasar yang harus dilaksanakan oleh mukmin, yaitu perintah harus dilaksanakan, larangan harus dijauhi, dan qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang dia ridhoi. Makanya di hadis itu kan di mana di catatan kaki pertama tuh Jai, Rasulullah SAW itu bersabda la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Tidak beriman seorang hamba sehingga dia beriman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Sehingga setelah dia iman kepada qadar khairihi wa syarrihi, dia itu akan tahu, akan yakin bahwa apa atau sesuatu atau perkara yang membuat dia benar itu tidak akan membuatnya salah. Dalam arti ya dia tidak akan menyalah-nyalahkan qadar. Satu yang benar kan yang namanya ketentuan Allah Ta'ala kepada dirinya kan pasti benar. Nah hal itu tidak akan membuatnya salah. Dalam arti salahnya salah dalam keimanan. Nah, lam yakun liyukhti'ahu, kalau segi mana kan orang nono ya si Abdun ya ikut derepon yenta. Lam yakun orang apa mah? Oh ya. Emak bukan kepada emak. Bukan, ya. Emak. Mohon. Liyukhti'ahu membuat dia salah. Berarti ma itu membuat kepada abad. Oh, jadi punya kepada abad. Ya. Failnya ma. Jadi lam ya annama asabah. Satu ne barang kang ngenani ya mak ku si mukmin, ya kan gitu kan. Kang gawe benar gitu. Ya. Lam yakun maka orang nono ya mak liyukhti'ahu ikut dorapon yentah membuat dia salah. Ngaluputakan ia mahu isi mumin. Nah ini kan tadi saya mikir gimana ini maksudnya? Agak sedikit ya menyelimat gitu. Nah kemudian ini bisa kalau dari segi pemahaman ya kayaknya asoba itu bisa menimpakan. Iya. Ya. Akhto'a itu bisa berarti meleset. Sesuatu yang menimpa dirinya itu tidak akan terpleset, tidak akan meleset dari dirinya sedikit pun. Dan kebalikannya, sesuatu yang tidak akan menimpa dirinya, yang meleset lah katakan, itu tidak akan menimpa dirinya. Sesuatu yang menimpa pada dirinya si mukmin, lam yakun, maka tidak ada itu sesuatu itu akan meleset ya pada dirinya. Ya. Jadi ini lebih gampang. Lebih mudah lagi. Lebih mudah. Itu ya mahalus syahidnya kan di mana seorang mukmin itu ya dia harus beriman kepada ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Jadi kalau redaksi qada dan qadar kan rada berbeda ya kayak ya. Biasanya kan kita dengarnya iman kepada qada qadar. Ya tapi redaksi hadisnya seperti ini. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan sesuatu yang tidak akan menimpanya. Dan sesuatu barang yang tadi terpleset ya. Salah. Kan ini kan bentuk lafaznya akhto'a, berarti kan wazan af'ala. Ya. Dia memiliki kamus.
Oh iya. Ya, biar bisa disesuaikan dengan bahasanya. Nah, jadi kalau bermakna gawe dosa, saya Ya, nggak pas itu. betul. Nah, cuman kan tadi kita kan kadang apa ya adalah mengartikan satu kalimat bahasa Arab dengan satu makna dan membatasi pada makna itu. Nah, Iya. makanya kita kembali ke Kamus. kamus. Nah, ini kan Siap. kalimat selanjutnya kan ada kalimat lam yakun liyusibah gitu. Ya, Tadi saya ngemanain begini, wa anna ma akhtahu satune barang kang gawe-gawe salah, kang anggawe kaken iya mak puing, kang anggawe kaken salah iya mak puing si abad ya, lam yakun maka oranana iya si emak liusibah ku terponyentah ngenani ya si mak puing si abad Nah. kan siap. ya untuk Oke. coba Nih di khoti ayah to'u khotoan. Artinya hada anis sawab. hadanis Melenceng dari kebenaran. hadanis Hada anis sawab. hada hak besar Ha he kho khoda ha. Kan melenceng dari kebenaran. hada ya Nah, hada Hada. anis sawab. Bisa berarti dolla, bisa menjadi lawan dari asoba. Gitu. maka yang tepat atau di sini Meleset. sesuatu ini barang kang Kalau asoba kan terkena, tek. nah, iya Mengenai dirinya. mengenai dirinya. Sementara akta itu meleset. Nih, redaksi yang kedua ya baca. Wa anna ma akhta. Wa anna ma akhtaahu, dan sesuatu yang meleset kepada dirinya lam yakun liusibah, maka tidak akan menimpanya. Tidak ada ma itu akan menimpanya. Hada anis shawab ya, Makna akhtaah. melenceng ya. Ya, Sesuatu yang melenceng ia barang kepada si abad maka tidak akan. Oke, sekarang kita transfer ke dalam mana kehidupan. Misalkan kita dicetak Allah menjadi orang kaya terus atau sebaliknya. ya. Lalu kita berusaha. Betul. Apakah qadar itu tidak akan sampai kepada harapan seorang abid? Ya. Karena memang qadarnya itu sudah ditentukan dia menjadi orang. Dari mana kita tahu bahwa qadar kita adalah jadi orang Nah, kaya? itu yang jadi masalah. Jadi kan makanya karena apa ketentuan Allah Ta'ala terutama ke depan ya kayak ya sifatnya gaib ya kan kita nggak tahu otomatis karena kita nggak tahu ya kita berusaha nyari adalah cek bahasa Banten mah ya. Saya pengen diskus masalah syariat. Apakah doa itu termasuk syariat bukan? Doa. Nah, kenapa? Contoh nggak jauh-jauh saya lah. Ya. Saya ini nggak bisa usaha. Ya. Usaha saya hanya berharap kepada Allah. Ya. Ya. Kemudian lakukanlah tingkatan spiritual agak sedikit naik kelas lah. Ya. Untuk berpuasa. Nah, Dengan berharap harapan kita dengan cara seperti itu riyadoh namanya. Allah kabulkan. Apakah itu termasuk dalam ikhtiar? masuk. Termasuk ya. Jadi ibaratnya ikhtiar ada ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Batin. Ya. Tinggal milih mau yang mana? Ya. Dan semuanya itu gini, kan kalau di hikam itu ada iqamatu kata jerit iradatu kata jerit ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, kan seperti itu Iya. kurang lebih. Keinginanmu untuk tajrid. Nah, tadi yang Kiai ungkapan itu adalah gambaran dari seseorang yang bertajrid. Dalam arti fisiknya nggak bekerja. Fisiknya nggak bekerja. Fisiknya nggak bekerja dalam arti ya nggak macul, nggak dagang, nggak ini, nggak itu ya. Padahal ma'iqamatillah iyyaka fil asbab, padahal Allah Ta'ala itu sudah menempatkan diri kita dalam makom sabab. Sabab berarti tadi ikhtiar tadi, dohir. iya. Nah,
itu termasuk syahwat Duniawi. yang samar, yang terselubung. Kenapa terselubung? Ya, karena dia merasa, karena dia pertama punya keinginan. Sementara ketika kita ingin punya keinginan pindah dari satu makom kepada makom yang lain, itu kan termasuk syahwat. Syahwat. Meskipun yang kita dia menginginkan tajrid, tidak bekerja. tidak bekerja, tapi itu termasuk daripada bagian bekerja karena syahwat. Betul. Jadi penjelasan hikam min iqamat apa tadi? Min Iradatu kata tajrid. iradatu kata tajrid. Ya. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah Ta'ala menempatkanmu dalam makom sabab minasyahwatil khafiyah. Minasyahwatil khafiyah. Pada hakikatnya itu juga sama. Dalam tataran mengejar syahwat dunia. Contoh kalau seorang ahli hikmat misalkan dia berpuasa atau menguasai sebuah keilmuan apa gitu kan agar mendatangkan rezeki. Ya. Itu juga kan ma'iqomatillah kan bisabab. Enggak, masuk gak itu? Jadi itu yang sudut pandangnya itu lebih kepada apa ya tadi? Mengontrol keinginan tadi ya, Kiai. Mengontrol keinginan. Mengontrol keinginan dalam arti itu terlepas dari ahli hikmah ataupun yang lain-lainnya ya. Terlepas ini Maya. Terlepas dari itu. Astagfirullahaladzim. Terlepas dari itu, sehingga apa? Sehingga hikmah tadi itu bisa diaplikasikan dalam poin ketiga, qadarun yardobihi. Ketentuan Allah Ta'ala yang dia harus ridhoi. Nah sementara ketentuan Allah Ta'ala yang diridhoi, ketentuan Allah Ta'ala kepada kita yang Allah ridhoi, itu kan kita nggak tahu. Nah itu bisa dua, itu mengetahuinya itu caranya ada dua hal yang bisa dengan dua ini kita bisa tahu apakah itu milik kita atau makom kita atau bukan, makom sebab atau tajrid atau bukan. Ada dua. Yang pertama adalah tadi bil mumarosah, dicoba. Maksudnya seseorang itu terkadang oleh Allah Ta'ala Allah tempatkan dalam makom tajrid. Nah kemudian dia bekerja nih kemana-mana, ngalor ngidul, ngetan ngulon gitu kan. Padahal dia makom tajrid, gagal terus itu usahanya. Nah oke. Gitu. Sekarang begini. Yang kedua belum, punten nih, dipotong ya. Yang kedua itu dapat bocoran dari Allah Ta'ala. Melalui siapa? Ya para kekasihnya gitu kan. Karena yang namanya kekasih Allah Ta'ala kan tahu. Dikasih tahu oleh Allah Ta'ala bahwa si fulan ini gak cocok untuk kerja, dia cocoknya tajrid gitu. Sehingga dari situ nanti dia akan menghasilkan. Nah betul, meskipun dia tajrid segala kebutuhan tercukupi. Nah maksud saya makom tajrid di situ itu masuk dalam kategori iqomatis sabab bukan? Atau bukan. Makanya tadi makna dari tajrid itu sendiri bukan makna yang dalam. Maksudnya bukan makna yang terlalu spesifik dalam hal itu ya. Lah gitu ya. Tapi tadi kembali kepada ikhtiar dohir. Contoh soal misalkan begini, saya pengen melunasi hutang. Ya. Bisnis nggak ada. Kemudian aktivitas lahir kita jualan. Nggak dibangunlah muamalahnya. Ya. Nah, malah saya memilih tajrid. Contoh bangun malam, siang saya melakukan puasa dengan maksud menjernihkan alam batin sehingga ada harapan yang permasalahan selesai, yang diserahkan kepada Allah kalau Allah masalahkan melalui makhluk. Nah ini termasuk makom apa ini? Tajrid. Jadi intinya tajrid itu nggak kerja secara fisik. Batasannya, batasan betul. Di sini. Bukan tidak membutuhkan makhluk. Bukan berarti tidak butuh, tidak ada maksud menutupi kebutuhan hidup. Makanya dalam penafsiran tajrid itu sendiri di syarah-syarah hikam itu dengan dia kholwah dengan uzlah. Seperti itu. Kholwah, uzlah. Puasa segala macam riadoh lah gitu. Macam riadoh lah. Adapun yang riadoh itu apalah. Ya. Gitu. Asma, hijib dan sebagainya. Betul. Itu makomnya makom tajrid. Ya.
tapi termasuk dalam syahwatil khafiyah. khafiyah. Kenapa tadi? Karena kembali kepada keinginan tadi teh ya. Seakan-akan dia nggak masuk pada Pada makom sabab. bukan pada poin yang ketiga ini, qadar Allah Ta'ala nggak dia ridhoi. Berarti keimanan dia terhadap qadarnya Allah Ta'ala itu belum maksimal. Gitu. Nah, tapi riyadhah ujrah itu juga termasuk dalam tataran usahakan. Makom tajrid. Makom tajrid. Jadi kaitannya itu dengan ini Kak Kiai, kaitannya itu dengan apa? Usaha fisik untuk menghasilkan Iya, duniawi, materi gitu. Sementara makom ini mah tidak ada fisik. Betul. Hanya dia berusaha untuk Nah, berdoa lah intinya, berdoa ke Allah Ta'ala, minta ke Allah Ta'ala, entah gimana caranya gitu kan. Biar menyerahkan caranya itu Allah yang ngatur. Ya. Nah, itu makom tajrid, tapi termasuk dalam kategori syahwatil Khafiyah. khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Artinya ada keinginan duniawi. Betul. Gitu. Bolehkah cara itu? Itu boleh aja. Boleh ya? Boleh. 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 Gak masalah, Kiai, namanya juga ngedoa. Ngedoakan. Nah, sampai pada endingnya qadarun yardobihi. Artinya ya memang selama ini yang kita uji coba ya di situ kita usaha fisik agak bisa, nggak ketemu ataupun nggak ada yang ngajak untuk Betul. yuk dicoba pun selalu gagal. Nah, itu tanda-tanda tadi bahwa makomnya itu berada di makom tajrid. Gitu. Ya, lanjut. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.